Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka ini berarti bahwa kita tidak bisa berislam tanpa mengikuti Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengikuti Nabi tanpa mengenal Nabi? Ya nggak bisa. Makanya kemudian kita perlu belajar sirah nabawiyah untuk mengamalkan ayat ini. Dengan mengenal Nabi, kita bisa mengikutinya. Dan kalau kita mengikuti Nabi, kita akan dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Teman-teman sekalian, saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjut ke video tentang sirah ini. Dan pada pertemuan ini kita akan membincangkan tentang kenapa kita perlu untuk belajar sirah nabawiyah. Ada beberapa alasan yang kita jadikan landasan untuk membahas sirah nabawiyah. Alasan kenapa kita perlu membahas sirah nabawiyah. Yang pertama adalah mengenal Nabi kita Muhammad SAW itu adalah konsekuensi dari syahadat kita. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka ini berarti bahwa kita tidak bisa berislam tanpa mengikuti Nabi. Dan kalau berislam tidak bisa tanpa mengikuti Nabi, maka kita tidak mungkin mengikuti Nabi tanpa mengenal Nabi. Berarti kalau kita pengen bisa mengikuti Nabi, kita harus mengenal Nabi. Itu alasan yang pertama. Membahas sirah nabawiyah adalah konsekuensi syahadat kita, yang dengannya kita bisa berislam dengan lengkap dan sempurna. Yang kedua alasannya adalah ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lihat ayatnya, luar biasa. Kalau kamu cinta sama Allah, kata Nabi berdasarkan perintah Allah, fattabi'uni. Nabi katakan, ayo ikuti aku. Allah menyuruh Nabi untuk mengatakan, ayo ikuti aku. Dan apa yang akan terjadi kalau kita mengikuti Nabi? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengikuti Nabi tanpa mengenal Nabi? Ya nggak bisa. Makanya kemudian kita perlu belajar sirah nabawiyah untuk mengamalkan ayat ini. Dengan mengenal Nabi, kita bisa mengikutinya. Dan kalau kita mengikuti Nabi, kita akan dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga alasannya adalah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, dan manusia semuanya. Dan hadis ini ada ceritanya. Umar bin Khattab suatu ketika datang kepada Nabi dan mengatakan, Nabi, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku dan keluargaku. Nabi bilang, nggak bisa. Bayangkan Umar yang datang dengan penuh kepercayaan diri dan komitmen yang luar biasa, Nabi katakan, nggak bisa. Lalu kemudian oleh Umar diedit perkataannya menjadi, wahai Nabi, engkau lebih aku cintai dibanding apapun kecuali diriku sendiri. Nggak bisa. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, Nabi, engkau lebih aku cintai dibandingkan apapun, bahkan diriku dan keluargaku. Nah, sekarang kemudian pertanyaannya adalah, bisakah kita mencintai Nabi tanpa mengenalnya? Ya nggak bisa. Kan ada ungkapan tuh kan, biasalah kita sering dengar istilah, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Ya bagaimana mungkin kita menyayangi Nabi kita, mencintai Nabi kita kalau kita tidak mengenalnya? Nah, belajar sirah nabawiyah itu untuk mengenal Nabi, yang dengannya kecintaan kita pada Nabi akan bertumbuh. Nah, itu dia. Lalu kemudian alasan keempat itu adalah kalimat para tabi'in. Anda bisa bayangkan, tabi'in mengatakan begini, ulimna bil maghazi kama ulimna bi suwarin minal Qur'an. Wah, ini luar biasa nih. Mereka bilang begini, kami dulu diajari maghazi. Maghazi itu artinya perang-perangnya Nabi.
Tapi kalau sekarang kan bahasannya kan sudah dijadikan satu, sehingga istilahnya sekarang itu sirah nabawiyah. Kami dulu diajari sirah nabawiyah persis seperti kami belajar surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa? Belajar sirah dengan belajar Quran nggak bisa dipisahkan. Belajar Quran dengan belajar sirah tidak bisa dipisahkan. Nah, itu alasan kenapa kita perlu belajar sirah. Adapun alasan yang kelima, sehingga tidak terlalu panjang gitu ya, yang kelima adalah kalimat imam kita, imam besar di Spanyol, Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, yang karya-karyanya itu mempengaruhi banyak pemikir Eropa Kristen pada masanya. Dia mengatakan bahwa kalau kita belajar sirah secara utuh, maka kita bisa belajar banyak hal dari Islam itu sendiri. Nah, itulah di antara alasan-alasan kenapa kita perlu belajar sirah nabawiyah. Semoga menjadi manfaat bagi Anda dan pahala bagi saya. Barakallahu li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.